kita ke Ramadan. Setelah kita masuk ke Ramadan, perlulah kita kaji tentang ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang Ramadan. Apa ilmunya, Ustaz? Yang pertama, kita bahas dulu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena kadang kita tak tahu. Menurut kita itu batal, padahal secara rojihnya, kuatnya itu tak batal. Atau kadang ada perbuatan yang kita anggap itu tidak batal, rupanya itu membatalkan puasa. Nah, jadi apa perlulah kita sebelum masuk ke Ramadan yang 13 hari ini atau lebih kurang, maka kita bahas itu. Ustadz, bagaimana cara menentukan Ramadan? Menentukan Ramadan tak lain dan tak bukan dengan metode Nabi. Macam mana itu, Ustadz? Ada dua metode Nabi. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdurulah, muttafaqun alaihi. Atau fa in ughmiya alaikum faqduru lahu salasina wa fil Bukhari salasina min Sya'ban. Jadi apa? Berpuasalah kalian kalau kalian melihat anak bulan. Nah, ini metode pertama, artinya ru'yah hilal. Ada nanti timnya itu, Pak. Timnya kapan itu kira-kira mereka melaksanakan itu? Biasanya kalaulah contohnya di 29 Sya'ban, hari-hari Jumat nanti. Nah, itu nanti dilihat sorenya biasanya ketika matahari mau tenggelam. Sebentarnya itu paling 3 menit atau 5 menit. Di mana dilihat itu? Di ketinggian. Di ketinggian di gunung atau di matahari yang nampak dia tenggelamnya di laut contohnya. Nah, sebelum tenggelam, di situ cahaya matahari itu yang menampakkan nanti bulan sedikit nanti dia ketika mau maghrib. Nah, kalau mereka nampak, maka besok kita puasa hari Sabtunya. Tapi kalau tak nampak karena musim hujan contohnya, Bu, atau pas mendung, maka tak ada matahari, maka tak nampaklah bulan. Maka kata Nabi, sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Besok jadi 30 Sya'ban. Belum puasa kita besok hari Sabtunya, hari Minggunya kita puasa. Nah, begitu cara metode melihat. Yang pertama, lihat dulu. Kalau tak bisa dilihat karena hujan mendung, maka dijadikan bulan Sya'ban ini jadi 30 hari, tak 29 dia. Nah, begitu. Ustadz, tapi kan ada beberapa organisasi dakwah yang sudah menentukan, bahkan 2 tahun 3 tahun ke depan dia sudah tahu Ramadan di tanggal ini melalui metode falakiyah. Sah-sah saja, tidak masalah. Namanya istihadiyah, tapi bukan menjadi patokan utama. Dia hanya sekedar pembantu. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti tak ada sentimen-sentimen yang negatif dari penguasa-penguasa kita. Karena kan ada organisasi dakwah katanya tanggal 2. Nah, jadi organisasi dakwah ini agak ada sedikit apanya dengan apa, takutnya kita ada sentimen dari Menteri Agama kita yang agak error sekarang. Ya, lebih baik kita bilang agak error sekarang kan. Nah, jadi apa? Takutnya tak mau dia samakan, ternyata dibuatnya nanti di hari Ahad. Tapi tak usah pala kita ragu, nanti adanya timnya itu. Ada di Medan, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di mana, ada itu nanti tim perlihat ru'yah. Nah, jadi kalau sudah mereka lihat, mudah-mudahan itu amanah, disumpah dia. Begitulah menentukan Ramadan. Jadi Ustadz, apa kira-kira yang membatalkan Ramadan? Nah, kita ambil sedikit saja nih ya, Pak Ibu, supaya tahu kita. Yang membatalkan puasa Ramadan itu atau puasa, satu, Allah mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar atau melihat benang putih dari benang hitam. Artinya ketika fajar sodik. Kapan itu? Saat ketika azan subuh. Artinya makan dan minum di siang hari mulai dari azan subuh sampai tenggelam matahari itu membatalkan puasa. Secara umumnya semua yang masuk baik berupa makanan atau minuman atau benda
yang nampak ke dalam rongga yang terbuka, baik di atas ataupun bawah, maka batallah puasa. Kalau malamnya boleh. Jadi seperti itu. Ustadz, berarti kalau imsak atau sirine itu masih bisa kita makan? Masih. Contohnya kita sahur kita agak terlambat ini, bunyi langsung sirine. Apakah kita masih bisa makan dan minum, Pak? Bisa. Karena sirine itu bukan menghalangi orang makan dan minum, tapi dia mengingatkan, Pak, Bu, sebentar lagi azan subuh, fajar shodiq, tak bisa lagi makan dan minum, cepat-cepat. Itu maksudnya. Macam lampu kuningnya lah, sebentar lagi lampu merah. Jadi apa? Jadi tak boleh. Maka itu pun masih diberikan Allah dispensasi bagi kita, walaupun sudah azan. Kalau kejadiannya kita terlambat betul. Contohnya macam mana, Ustaz? Kita lagi makan, udah berbunyi sirine, makan lagi, kita belum lagi siap, sikit lagi, setengah lagi di piring kita. Tiba-tiba azan dari masjid kita ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutkan atau tidak ini makanan? Kata Nabi, ini pun masih dapat dispensasi. Lanjutkan yang di piring, yang di tangan kita. Karena kata Nabi SAW begitu, idza sami'tumun nidaa wal ina'u fi yadikum, kalau kalian mendengar azan subuh, kalian lagi makan, piring itu masih di tangan kita, maka apa? Maka kata Nabi, lanjutkan. Jadi kita habiskan ya, Bu, yang di piring itu, tapi jangan nambah lagi, jangan pula nambah lagi, puak labu namanya itu. Jadi apa yang itu dispensasi, mana tahu ada sekali dua kali, jangan pula sering-sering, malu kita. Jadi itu contohnya. Ustadz, kalau cabut gigi apakah membatalkan puasa? Karena kan kita perasaan kita batal. Contohnya siang hari kita cabut gigi, kita cabut. Apakah batal puasa kita? Tidak batal. Cabut gigi, Pak Ibu, di siang hari tidak membatalkan puasa. Tapi kan Ustaz itu berdarah. Iya, asalkan darahnya jangan terminum kita, tertelan kita. Kan ketika kita cabut kan keluar darahnya, tak apa-apa kita keluarkan. Tidak batal ya Pak Ibu, mana tahu sakit nanti gigi itu. Tapi kan Ustaz, ketika dicabut gigi kan dibius itu. Itu macam mana kan dibius? Kecuali macam kami di kampung dulu ya kan Ustaz Usman, ketika cabut gigi itu tak apalah ke dokter. Ketika goyang kami ikat ke benang, baru ikatkan ke pintu, baru dorong pintu itu. Tercabutlah itu. Kalau tak tercabut satu, tercabutlah kepala itu. Kalau tak tercabut, kusen pintu itu yang tercabut. Jadi kalau sekarang kan udah banyak dokter, jadi tak ada pala kita jadi Ustaz, bagaimana kan dibius itu Ustaz, masuk itu jatuh ke dalam tubuh kita. Iya, tapi tidak dalam rongga yang terbuka. Makanya kata ulama kontemporer Hasan Hito dalam kitabnya Kitabus Siam mengatakan bahwa, atau Fiqhus Siam mengatakan bahwa bersuntik tidak membatalkan puasa. Mana tahu ibu nanti demam entah kena malaria atau tipus, pergi kita ke puskesmas atau ke dokter, disuntiknya kita, apakah batal puasa kita? Tidak. Atau vaksin, contohnya kita belum vaksin, ada yang mau vaksin, kita divaksin di siang harinya, apakah batal puasa? Tidak membatalkan puasa suntik, kecuali suntikan yang isinya vitamin seperti Neurobion atau apa, itu batal lah dia. Kalau impus Ustaz, macam mana impus? Impus membatalkan puasa. Kok beda Ustaz? Kan sama-sama apanya dimasukkan itu. Iya beda. Kalau impus zatnya kebanyakan zat makanan dan minuman yang dimasukkan. Sedangkan suntikan itu kebanyakan itu adalah zat untuk pembunuh penyakit tersebut, atau pembunuh bakteri atau virus. Makanya tidak ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Seperti itu. Jadi kalau impus batal dia dari mulut. Jadi Ustadz, kalaulah contohnya makanan itu sampai dia ke mulut,
tapi belum sampai kepada akhir jauf, sampai kepada akhir tenggorokan. Apakah batal puasa? Tidak membatalkan puasa. Mana tahu kita merasa masakan ibu kan mau jualan kue, tak tuh dikeluarkan. Apakah batal puasa? Tidak. Sama seperti kita kumpul-kumpul mau wudhu di siang harinya kan, mau zuhur kita kumpul-kumpul. Apakah batal? Tidak batal. Kumpul-kumpul kecuali berlebihan kumpul-kumpulnya. Macam mana Ustaz? Itu kalau itu dia khawatirkan batal. Kenapa? Nanti takutnya masuk dia. Jadi kalau yang kumpul-kumpulnya tidak masalah. Ustaz, kalau gosok gigi macam mana? Kadang kan kita mau gosok gigi. Nah, gosok gigi pun tidak membatalkan puasa, kecuali mazhab kita, mazhab Syafi'i, setelah zawalus syams, setelah matahari tergelincir, setelah sholat zuhur, itu makruh katanya gosok gigi sampai azan maghrib. Makruh ya Pak, bukan batal. Makruh artinya kalau bisa dihindari. Kenapa makruh Ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa lafamus sha'im afdalu indallahi min rihil misik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa yang keluar atau bibir yang keluar dari orang yang berpuasa itu walaupun bau itu lebih indah di sisi Allah daripada harum kasturi. Jadi kalau kita nanti gosok gigi di siang harinya jam sore, berarti terakhirnya kan harumlah gigi kita itu, jadi baunya sudah tak ada lagi, jadi makruh jadinya. Disitunya maksudnya. Tapi walaupun begitu bau, jangan pula kita anggarkan bahwa kita puasa ke kawan kita. Kita gitu kan, jangan pula. Jadi apa? Jadi kumbur-kumbur gosok gigi tidak membatalkan puasa, kecuali berlebihan sampai digosoknya sampai masuk zat itu ke akhir tenggorokannya kalau mulut ya Bu. Segala sesuatu yang masuk melalui mulut kecuali udara kan, kita kan kalau udara kan perlulah kita bernapas. Tak mungkin orang puasa tak menghirup udara, matilah dia. Kalau itu tak membatalkan puasa. Ustadz, kalau menghirup wangi-wangian, contohnya kan kita kadang ada cucu kita kan, kita buat minyak telon di perutnya, kan tercium kita itu kan. Nah, apakah batal puasa kita Ustaz? Kata ulama tidak batal, kecuali kita hirup sampai kira-kira sampai wanginya itu perasaan kita ke ubun-ubun, ke otak kita, baru batal. Kadang-kadang ada begitu. Macam sampai dia, itu kalau begitu dikhawatirkan batal. Tapi kalau hanya sekedar mencium saja atau minyak wangi, dia mau beli minyak wangi siangnya karena mau hari raya atau malamnya mau tarawih, ciumnya sedikit. Yang ini. Kalau hanya sekedar cium begitu saja, atau orang mencium bangkai, itu tak masalah. Tapi kalau diciumnya rasanya macam masuk ke ubun-ubunnya, atau contohnya dia mau muntah, diciumnya minyak kayu putih itu, kalau begitu dikhawatirkan batal. Tapi kalau hanya sekedar begitu saja, tidak membatalkan puasa. Jadi mana tahu kita nanti apa. Ustadz, kalau contohnya kenapa tadi mencabut gigi yang berdarah tadi itu tak batal Ustadz? Kan keluar darah. Iya, sama seperti mimisan. Mimisan pun kalau kita keluar darah tidak membatalkan puasa. Ada dalilnya Ustadz? Ada. Karena Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Nabi mengeluarkan darah, berbekam Nabi, dan dia dalam keadaan puasa, tidak masalah. Jadi boleh kita berbekam di siang harinya Ustaz? Boleh, tidak masalah berbekam di siang harinya. Mana tahu ada agak-agak kurang enak badan dia, agak-agak agak-agak malas, berbekam dia. Jadi apa? Jadi apakah kira-kira dia batal puasanya? Tidak. Tapi kan ada Ustaz dalil mengatakan ihtajama shaimul mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekamnya dua-duanya sama-sama batal puasanya. Iya, ini hadis ini sudah mansukh, sudah dihapus. Ini awal-awal pertama. Setelah itu Nabi berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa, maka boleh. Hukum yang terakhir boleh.
Jadi kan keluar darah itu, kalau berbekam kan mengeluarkan darah. Begitu juga gigi ketika dicabut keluar darah, atau mimisan keluar darah. Nah, jadi tidak masalah, tidak masalah. Kecuali mohon maaf darah haid, itu berarti batal karena tak boleh dia puasa. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ibu-ibu, mohon maaf, datanglah tamu itu, datanglah haid itu pas udah 5 menit lagi mau berbuka. Contohnya kita berbuka jam 6 lewat 10. Tiba-tiba dia ke kamar mandi jam 6 lewat 5, dia lihat ya Allah datanglah pula haid. Apakah batal puasa kita? Tinggal 5 menit lagi nih, batal puasa kita. Wajib mengkodo 1 hari, wajib mengkodo setelahnya. Tapi kalau berhentinya setelah fajar shadiq, setelah azan subuh beberapa saat, maka boleh dia berpuasa. Contoh, tadi sebelum subuh masih ada keluar lagi tuh darah haid. Kira-kira jam 6 pagi, jam 5 kita kan udah azan subuh. Jam 6 pagi berhenti haid itu. Apakah boleh dia berpuasa untuk sampai 1 hari? Boleh. Sah puasanya. Sah puasanya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya ketika sahur, setelah lewat sahur beberapa menit dengan yang mau berbuka. Nah, seperti itu. Ustaz, rongga dari mulut. Bagaimana kalau rongga dari mata? Macam mana maksudnya? Mata, kadang kita sakit mata. Sakit mata kita teteskan tetes mata di siang harinya. Tok, kita teteskan. Apakah batal puasa kita, Pak Ibu? Tidak batal. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Kalau tetes telinga macam mana, Ustaz? Kalau tetes telinga, kata ulama kontemporer, salah satunya Hasan Hito mengatakan batal tetes telinga. Kok beda dia, Ustaz? Iya, saya pun tidak tahu, tapi beberapa artikel menyebutkan karena rongga telinga ini dia agak besar. Ketika kita teteskan, dia macam bisa cepat masuk ke akhir kerongkongan kita ini. Sedangkan tetes mata dia jalurnya itu panjang dan dia kecil, sehingga ketika kita teteskan belum lagi sampai ke kerongkongan dia sudah kering. Nah, jadi makanya tidak batal. Ustaz, kalau korek kuping macam mana, Ustaz? Korek kuping beberapa ulama mengatakan makruh, tapi tidak batal. Paling yang rojih, pendapat yang rojihnya korek kuping itu tidak membatalkan. Mana tahu dia ngorek dengan katembat kan, koreknya. Apakah batal? Puasanya tidak batal, kecuali katembatnya itu masuk sampai kepada akhir tenggorokannya. Nah, kalau itu batal lah pula, tetelannya sampai. Ah, itu batal lah, batal puasanya. Ustaz, kalau dia contohnya makan sahur, habis makan sahur, sholat subuh, habis sholat subuh ada sebutir 2 butir di giginya, di lubang gigi itu. Nanti pagi-pagi korek-koreknya sama lidahnya, tetelannya yang sebutir 2 butir itu, apakah batal puasanya? Batal puasanya, Ibu. Batal puasa kita. Kenapa? Masuk dia ke dalam. Nah, makanya jangan ditelan. Jangan ditelan. Kalau air liur, Ustaz, macam mana? Sekarang kan kita mengaji Quran di siang harinya tadarus, berkumpul, kita telan. Kalau air liur itu dari dalam tidak masalah, masuk lagi ke dalam. Jadi tidak masalah. Ustaz, kalau muntah macam mana? Muntah pun tidak membatalkan puasa kalau muntahnya itu muntah tidak disengaja. Sebagaimana kata Nabi, man zara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Barang siapa muntah tak disengaja, maka tak ada qada baginya. Lanjutkan puasa. Mana tahu kita kadang kan bersih-bersih, tiba-tiba tercium kita bangkai tikus, muntah. Atau kita pulang kampung naik bus mabuk, muntah. Atau perempuan yang hamil walaupun dia tak wajib puasa, tapi dia tiba-tiba mual, muntah. Apakah batal puasanya? Tidak, lanjutkan kalau mampu. Tapi kalau yang muntahnya disengaja, maka batal. Contohnya gosok gigi dia, muntah. Nah, ini dikhawatirkan batal puasanya. Atau kumur-kumur macam tadi yang berlebihan, muntah, maka batal puasanya. Atau dikorek-koreknya anak lidahnya, muntah, maka batal puasanya.
karena disengaja. Nah, itu contoh. Ustaz, kalau tetes hidung, tetes telinga tadi batal? Iya, batal. Mana tahu sakit telinganya nanti, entahnya teler atau betungkik, nah diteteskannya untuk mengobatinya. Apakah batal? Batal tetes telinga. Nah, seperti itu. Nah, ini dari rongga yang terbuka atas. Ada rongga yang terbuka bawah. Contohnya apa? Dari belakang. Itu kan rongga yang terbuka juga. Ketika masuk zat dari situ, contohnya dia sakit perut di siang harinya, terakhirnya mencret, terakhirnya dimasukkannya dulkolat itu, supaya jangan mencret lagi, atau susah BAB dimasukkannya dulkolat. Batalkah puasanya? Batal puasanya karena dari rongga yang terbuka dia. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada yang membatalkan kedua, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Pak, Ibu. Mana tahu ada yang mau dipertanyakan. Silakan Bunda. Suntik apa? Oh, insulin, bagus. Nah, bagaimana yang contohnya penyakit gula, contohnya diabetes? Suntik insulin di sini atau di mana? Tidak membatalkan puasa, karena suntik insulin itu dia menurunkan atau menstabilkan kadar gula. Bukan ada di situ zat makanan atau minuman, jadi atau vitamin. Dia hanya sekedar menurunkan kadar gula kita. Itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Mana tahu dia kan biasa dia setiap hari itu disuntik 3 kali, pagi, siang, malam. Siangnya kenalah dia kan, kalau pagi oke lah sebelum sahur. Siangnya macam mana? Tidak membatalkan puasa, Bu. Tidak masalah, lanjutkan. Seperti itu. Nah, tapi kalau ini batal dia. Contohnya ada yang sesak napas yang model ada kan alat itu kan. Itu batalkah? Itu batal kata ulama. Atau contohnya oksigen, sesak napas dia. Sakit dia sesak napas, dipasangkan dokter tuh oksigen dihirupnya. Batal. Atau pentolin, ada kan pentolin yang apa itu kan? Itu apakah batal? Batal, karena dia selain oksigen ada zat di situ yang masuk ke dalam. Jadi makanya batal puasanya. Atau menghirup asap dengan sengaja. Kalau tak disengaja tak masalah. Contohnya merokok, itu kan dihisap asap ke dalam, itu batal puasanya. Tapi kalau terhirup, contohnya macam mana? Orang merokok, awak di sampingnya, kadang kan terhirup itu. Atau orang bakar sampah siang-siang, kadang asapnya ke rumah kita, terhirup kita. Apakah batal puasa kita? Tidak. Atau contohnya kita naik di jalan, di depan kita ada sepeda motor yang banyak asapnya, seperti motor air King, iya kan? Terhirup kita, apakah batal atau tidak membatalkan puasa? Kalau yang terhirup, seperti itu. Lagi yang membatalkan kedua kira-kira Ustaz. Tapi kalau makannya atau minumnya dalam keadaan kita lupa berpuasa, itu tak batal ya Pak. Contoh, ini biasanya awal-awal pertama Ramadan ini atau kedua. Kita biasanya kan habis bangun pagi itu kan biasanya minum ke dapur. Tiba-tiba ke bawah-bawah, kita udah puasa ini, udah sahur ini. Udah sahur, sholat, tidur kita sebentar. Bangun-bangun jam 8, kebiasaan kita ke dapur minum. Tak minum kita, kelak. Ya Allah, aku puasa ini, bulan puasa. Macam mana? Yang sudah terminum tak masalah, yang belum tinggalkan. Karena kita dalam keadaan lupa bahwa kita dalam keadaan puasa. Ini tak masalah. Sebagaimana kata Nabi SAW, man akala nasiyan falyutimma saumahu. Barang siapa yang makan atau minum karena dia lupa bahwa dia puasa, maka lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innallaha at'amahu, karena waktu itu Allah memberikan dia makan. Jadi tidak masalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah dia dalam beristihad puasa ketika berbuka, ini bisa dikhawatirkan batal. Contohnya macam mana? Dia tidur, habis asar tidur dia, ya kan Pak, Bu?
Tidur tidak membatalkan puasa ya. Tidur tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa kalau tidurnya kebanyakan. Jadi habis asar tidurlah dia. Pas pula musim mendung, enak tidur. Tiba-tiba bangun dia dilihatnya udah gelap, padahal karena mendung. Televisi berbunyi. Bunyi, tiba-tiba dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke meja makan dia karena kan baru bangun ini, dia lihat gelap, suara azan. Oh, udah buka. Tak, dia Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika abtatu bi rahmatika ya arhamar rahim. Tak. Rupanya azan Jakarta. Bukan azan Medan. Kan azan Jakarta kan lebih cepat. Di jam 5.30, kalau kita kan jam 6:10 lebih kurang kan kalau nanti puasa. Rupanya azan Jakarta yang tadi tak dilihatnya televisi tadi, entah RCTI atau SCTV yang azan itu. Apakah batal puasanya, Pak Ibu? Batal puasanya. Walaupun dia tak sengaja. Nah, kenapa? Makanya ketika berbuka itu harus betul-betul lihat. Udah terbenam matahari, kira-kira jadwal jam kita jam 6:10. Udah azan kita dengar. Lihat dulu televisi TVRI Medan. Karena ada kejadian ini, Pak Ibu, tak jauh-jauh di Medan kita ini. Ada kejadian 4 tahun yang lewat, ada yang ngasih tahu saya, bertanya tentang itu. Mereka puasa buka bersama di masjid, salah satu masjid, tak usah saya sebutkan masjidnya, tapi dekat daerah kita ini. Buka bersama mereka. Kan biasanya kan sebelum buka bersama kira-kira 15 menit mereka kan duduk di depan hidangan. Baru terakhir kali adalah tetangga masjid itu keluar rumah lah dia pula kan. Udah azan, udah saya dengar azan katanya. Makanlah mereka. Bismillah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika abtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan mereka. Rupanya yang azan tadi itu di televisi Jakarta. Terakhirnya mereka tanya, macam mana Ustaz puasa kami yang 4 tahun yang lewat tuh? Saya bilang kodo, wajib di kodo, karena batal puasanya itu semuanya. Jadi karena harus betul. Jadi ibu-ibu pun begitu juga. Kalau kita dengar azan-azan mana? TVRI Medan, oke udah. Ustaz, bagaimana kalau di azan TV kami TVRI Medan sudah azan, sedangkan masjid yang dekat rumah kami belum azan? Karena kan ada begitu kan? Mana yang kami ikuti? Tak masalah. TV pun diikuti tak masalah, Pak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau muazin masjid kan berbuka dulu dia, minumlah dulu dia pula kan. Makanya kadang ada terlambat 1 menit. Jadi tapi kita dilihat TVRI Medan, televisi kita udah azan atau radio. Berarti kita lihat pun jam udah jam 6:10, udah pas. Berarti kita boleh berbuka walaupun belum azan di masjid terdekat kita. Seperti itu. Begitu juga muazin. Jangan sembarang-sembarang cek mikrofon ketika mau berbuka. Karena suara azan dari masjid ini sangat dinanti-nanti oleh para berpuasa. Kadang kan ada tes Allahu Akbar. Orang dengar nanti berbuka dia padahal nes mikrofon mau sholat tarawihnya tes. Jangan. Jadi kan hati-hati. Kenapa? Karena macam artis muazin ketika di bulan Ramadan ditunggu-tunggu orang. Seperti itu. Terlambat pun nanti awal azan nanti ditanya macam mana masjid itu. Jadi padahal mereka pun mau berbuka juga nih kadang kan. Seperti itu. Ada yang mau